Tahun 2008 dan nama itu masih ada di sana. Cristiano Ronaldo belum selesai. Kita akan mengawal langkah terakhir sang legenda di kualifikasi Euro 2008. Akankah ia menutup karirnya dengan trofi paling bergengsi di Eropa? Inilah The Last Dance Cristiano Ronaldo. Halo, selamat datang kembali di channel Strikio, dan kali ini kita akan melanjutkan karir timnas Portugal di Euro 2028. Oke, pada episode sebelumnya Ronaldo menambahkan 1 gol dan sekaligus total 961 gol selama ia berkarir, dan juga Gonçalo Ramos yang berhasil mencetak 5 gol dalam satu pertandingan sekaligus menghancurkan Wales dengan 7-0. Itu bisa dibilang menjadi suatu pencapaian yang sangat luar biasa bagi Gonçalo Ramos dan juga Cristiano Ronaldo, karena kita bisa menang 2 pertandingan pada episode sebelumnya. Oke, pada kali ini kita masuki pertandingan keempat dan akan menghadapi Norwegia. Tapi sebelum itu kita lihat dulu klasemen sementara kualifikasi Euro 2028 di grup B. Di peringkat 1 ada Norwegia dengan 9 poin, masih belum pernah kalah dan mencetak 11 gol, kebobolan 2 gol. Di posisi kedua ada kita Portugal, di posisi 3 ada Albania. Oke, di grup lain, di grup A Swiss dengan memimpin dengan 9 poin, dan di bawahnya adalah Spanyol dengan 7 poin. Di grup C ada Belgia dengan 9 poin dan Irlandia di posisi kedua. Di grup D ada Inggris dengan 9 poin dan Ukraina berada di posisi kedua. Di grup E, Polandia dengan 6 poin bersama Slovakia dengan 6 poin, Italia juga dengan 6 poin. Di grup F ada Prancis dengan 9 poin, di bawahnya ada Serbia dengan 6 poin. Di grup G ada Belanda 9 poin, di bawahnya ada Jerman juga 9 poin. Itulah klasemen sementara kualifikasi Euro 2028. Tentunya kita akan mencoba untuk lolos ke fase grup di Euro 2008. Oke, ini dia susunan pemain pada pertandingan kali ini. Ada beberapa perubahan dilakukan. Gonçalo Ramos dipercaya kembali menjadi striker utama, sedangkan Cristiano Ronaldo bergeser di sisi kiri atau melebar menjadi winger. Dan ini dia susunan pemain dari Norwegia. Mereka menggunakan formasi 4-3-3 dengan striker terbaik mereka saat ini, Erling Haaland. Jadi kita harap akan mencoba untuk memenangkan pertandingan pada kali ini, dan semoga kita bisa merebut puncak klasemen dari Norwegia. Oke, langsung saja, let's go. Oke, ini kick off babak pertama antara Norwegia versus Portugal, pertandingan keempat kualifikasi Euro 2028. Sang puncak klasemen lawan peringkat 2 saat ini, Portugal. Ruben Neves, Bruno Fernandes pada Pedro Gonçalves kali ini. Masih Pedro Gonçalves masuki kotak penalti. Pedro Gonçalves membuka keunggulan bagi Portugal, sekaligus membuat unggul 1-0 atas Norwegia. Baik sekali tadi pergerakan dari Pedro Gonçalves, mencar ke tiang jauh. Pedro Gonçalves baik sekali. Dan Nuno Mendes, Ruben Neves, João Neves, Pedro Gonçalves. Pelanggaran dilakukan. Torsby sepertinya kartu kuning Torsby setelah adanya dorongan tadi. Berbahaya, teknik yang cukup berbahaya dilakukan oleh Torsby hingga Pedro Gonçalves mendapatkan perawatan. Sepertinya Pedro Gonçalves mengalami cedera. Kalau cepat Pedro Gonçalves harus diganti oleh Jota Silva setelah mengalami cedera tadi. Sangat disayangkan, mencetak gol Portugal harus terlalu awal meninggalkan lapangan karena cedera. Kali ini Bruno Fernandes
Baik sekali Jota Silva kali ini. Jota Silva. Masih Sorloth. Masih nol kotak penalti. Haaland. Tendukan yang kurang baik dari Haaland. Sorloth di sisi kanan dari Portugal. Masih Sorloth. Crossing. Lebih dekat pada dia. Ruben Neves langsung ke depan saja kepada Cristiano Ronaldo. Serangan balik dari Portugal kali ini. Masih Cristiano Ronaldo melewati pemain dari Norwegia. Cristiano Ronaldo. Sebuah tendangan dari luar kotak penalti dari Cristiano Ronaldo. Sayang masih jauh shootnya, tapi sayang Odegaard kali ini Torsby. Berge. Masih Berge dan ya lahirlah babak pertama antara Portugal versus Norwegia dengan unggul 1-0 Portugal berkat gol dari Pedro Gonçalves. Sayang Pedro Gonçalves mengalami cedera sehingga ditarik lebih awal. Oke, ini dia kick-off babak kedua antara Norwegia versus Portugal di kualifikasi Euro 2008. Saat ini Portugal unggul 1-0 terhadap Norwegia. Ruben Neves kali ini di depan saja kepada Cristiano Ronaldo. Martin Odegaard pada Sorloth kali ini. Odegaard kembali. Martin Odegaard. Gol penyamaran kedudukan dari Martin Odegaard. Sang kapten dengan tenang kaki kirinya berhasil menembus lini pertahanan dari Portugal. Baik sekali Martin Odegaard lewati beberapa pemain. Dengan tenang Martin Odegaard. Ruben Neves lebar kepada Jota Silva kali ini. Masih Jota Silva. Gonçalo Ramos. Lagi dan lagi tendangan lemahnya masih bisa dihentikan. Kali ini Cristiano Ronaldo. Wow, sayang sekali Cristiano Ronaldo masih melenceng di sisi kiri dari kiper Norwegia. Torsby cukup berbahaya tanpa ada pengawalan bagi Torsby. Jota Silva serangan balik dari Portugal. Masih Jota Silva tanpa penjaga di sana. Jota Silva masuki kotak penalti. Jota Silva kembali kepada Gonçalo Ramos. Serangan balik cepat berhasil membawa unggul Portugal atas Norwegia berkat gol dari Gonçalo Ramos. Tanpa ada pengawalan dari Gonçalo Ramos dengan mudahnya. Serangan balik dari Portugal. Next saja kepada Bruno Fernandes. Masih Bruno Fernandes pada Gonçalo Ramos. Baik sekali Gonçalo Ramos. Sayang Gonçalo Ramos dengannya masih bisa di save dengan baik. Lagi pun Norwegia kembali depan saja kepada Haaland. Gagal melewati Thiago Jallo. Dan ya, berakhirlah pertandingan pada kali ini. Dan Portugal berhasil mengalahkan tuan rumah Norwegia dengan skor 1-2. Gonçalo Ramos kembali menjadi penyelamat bagi Portugal dan membawa 3 poin dari Norwegia. Oke, ini dia statistik pada pertandingan kali ini. Portugal dengan 10 tembakan dan 7 on target, sedangkan Norwegia dengan 3 tembakan dan 1 on target. Dan Portugal berhasil menguasai jalannya pertandingan dengan 53 berbanding 47%. Jadi man of the match pada pertandingan kali ini adalah Bruno Fernandes. Bruno Fernandes berhasil menjadi man of the match karena dengan 1 asisnya dan mengatur lini tengah, sehingga lini tengah Portugal berhasil mengarahkan atau mengimbangi dari lini tengah Norwegia. Oke, kita lanjut ke pertandingan selanjutnya. Di pertandingan selanjutnya kita akan menghadapi Moldova. Dan
kembali lagi kita harus bisa memenangkan pertandingan kali ini dan kita akan menjadi tuan rumah. Bermain di kandang itu akan menjadi motivasi bagi kita semua karena kita mendapatkan dukungan dari para supporter. Jadi setidaknya kita harus bisa menang ya sepertinya melawan Moldova. Oke, Bruno Fernandes kurang baik, jadi kita gantikan ke Bernardo Silva. Oke, ini dia susunan pemain pada pertandingan kali ini, dan ini dia susunan dari Moldova dengan formasi 4-4-2. Jadi tanpa berlama-lama kita langsung saja ke pertandingannya. Let's go. Ini dia kick-off babak pertama antara Portugal versus Moldova, lanjutan kualifikasi Euro 2028. Kembali gagal serangan dari Portugal, terhenti kembali. Kali ini Vitinha. Sisi kanan pertahanan dari Moldova, Cristiano Ronaldo masih ingin kotak penalti. Kali ini kepada Bernardo Silva. Sayang, Gonzalo Ramos bagus sekali. Hasil Poi lebar kepada Kojo Jari, tendangan langsung. Wow, Kojo Jari tendangan kaki kiri dari jarak jauh, sedikit mengancam gawang Portugal. Bernardo Silva, baik sekali, masih Bernardo Silva kepada Gonzalo Ramos. Sayang sekali, Gonzalo Ramos sudah dalam posisi offside. Sayang sekali, Ronaldo, masih Cristiano Ronaldo. Barisan dari Moldova direbut oleh Nuno Mendes. Disaji kepada Jota Silva. Sayang, tapi kurang jelas akan dilakukan oleh Nuno Mendes. Dan ya, berakhirlah babak pertama antara Portugal versus Moldova. Seperti biasa, Portugal masih kesulitan mencetak gol ke gawang Moldova. Mestilah Portugal kalau melawan tim-tim yang di atas kertas kita bisa menang, mesti kesulitan mencetak gol. Kali ini kick-off babak kedua antara Portugal versus Moldova dengan skor masih 0-0 untuk kedua tim. Ini masih Gonzalo Ramos. Di balik serangan balik dari Moldova kali ini Damaskan. Serangan balik cepat dari Moldova menghasilkan peluang yang cukup berbahaya. Beruntung bolanya masih melambung keluar. Masih ada Ruben Neves kepada Vitinha. Astagfirullah. Jota Silva maksudnya. Sayang sekali, Jota Silva masih menyampi ini. Ada Rafael Leao kepada Gonzalo Ramos kali ini. Baik sekali, masih Gonzalo Ramos. Menjadi pembeda pada laga kali ini. Dan berhasil membawa unggul Portugal atas Moldova. Gonzalo Ramos dan mencetak gol keberapa ini? Ke-7 kalau tidak salah ya, atau keberapa di kualifikasi ini. Baik sekali Gonzalo Ramos tadi setelah sedikit trik menipu lini pertahanan Nuno Mendes. Baik saja kepada Rafael Leao, pas kepada Jota Silva. Hampir saja tadi. Masih poin kali ini, dan ya, berakhirlah pertandingan pada kali ini dengan Portugal berhasil menang 1-0 terhadap atas Moldova berkat gol dari Gonzalo Ramos. Jadi penyelamat Portugal. Ya, seperti biasa, kalau kita melawan tim-tim yang di bawah kita, mesti kita mengalami kesulitan ya. Bahkan kita kalah dalam penguasaan bola, gak tahu kenapa. Tapi yang penting kita berhasil menang dan terus lanjutkan tren positif. Dan ya, kita tetap menjaga asa kita untuk lolos ke fase grup Euro 2028. Oke, ini dia statistik pada pertandingan kali ini dengan Portugal dengan 11 tembakan dan 4 on target, sedangkan Moldova dengan 2 tembakan dengan 0
0 on target. Dan sama-sama menguasai 50% penguasaan bola. Dan yang menjadi man of the match pada pertandingan kali ini adalah Vitinha. Kembali lagi lini tengah menjadi man of the match dan bisa mengontrol lini tengah Portugal tentunya, dan Vitinha berhak mendapatkan man of the match pada pertandingan kali ini. Oke, segitu saja untuk episode kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan nantikan episode selanjutnya di kualifikasi Euro 2028. Jadi jangan lupa pantengin terus channel Slikyo, dan terima kasih. So let me fix your heart.